Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan unsur golongan 3A. Perkenalkan, nama saya Windu Nawasari sebagai moderator. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Jovita Adalia sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Mariana sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Muklis Jati Kusnanto sebagai sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah sebagai sesi tanya jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda mengenai penjelasan unsur golongan 3A. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tentang unsur golongan 3A. Unsur kimia golongan 13 atau 3A di tabel periodik merupakan golongan baron. Golongan ini disebut juga sebagai golongan ikosagen atau trial. Golongan ini terdiri dari unsur baron, yaitu B, aluminium, Al, gallium, Ga, indium, In, dan thallium, Tl. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron dari unsur golongan 3A. Konfigurasi boron yaitu 23, aluminium 283, gallium 28183, indium 2818183, dan thallium 2818321883. Yang pertama ada boron. Boron adalah unsur golongan 3A dengan nomor atom 5. Warna dari unsur boron adalah hitam. Boron memiliki sifat di antara logam dan non-logam atau semi-metalik. Secara kimia, boron berbeda dengan unsur-unsur satu golongannya. Boron juga merupakan unsur metaloid dan banyak ditemukan dalam biji boraks. Ada dua alotrop boron, yaitu boron amorfus adalah serbuk coklat, tetapi boron metalik berwarna hitam. Bentuk metaliknya keras, yaitu 9,3 dalam skala MOH, dan konduktor yang buruk dalam suhu kamar. Ciri-ciri optik unsur ini termasuk penghantaran cahaya inframerah. Pada suhu piawai boron adalah pengalir elektrik yang kurang baik, tetapi merupakan pengalir yang baik pada suhu yang tinggi. Boron merupakan unsur yang kurang elektron dan mempunyai pi orbital yang kosong. Ia bersifat elektrofilik. Sebagian boron sering berkelakuan seperti asam Lewis, yaitu siap untuk terikat dengan bahan kaya elektron untuk memenuhi kecenderungan boron untuk mendapatkan elektron. Yang kedua ada aluminium. Aluminium murni adalah logam berwarna putih keperakan dengan banyak karakteristik yang diinginkan. Aluminium ringan, tidak beracun, non-magnetik, dan tidak memercik. Aluminium sangat lunak dan kurang keras. Aluminium adalah logam aktif seperti yang ditunjukkan pada harga potensial reduksinya dan tidak ditemukan dalam bentuk unsur di alam. Aluminium adalah unsur ketiga terbanyak dalam kulit bumi, tetapi tidak ditemukan dalam bentuk unsur bebas. Walaupun senyawa aluminium ditemukan paling banyak di alam, selama bertahun-tahun tidak ditemukan cara yang ekonomis untuk memperoleh logam aluminium dari senyawanya. Yang ketiga ada gallium. Gallium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ga dan nomor atom 31. Sebuah logam miskin atau pasca transisi yang jarang dan lembut. Gallium merupakan benda padat yang mudah rapuh pada suhu rendah, namun mencair lebih lambat di atas suhu kamar dan akan melebur di tangan. Gallium terbentuk dalam jumlah sedikit di dalam bauksit dan biji seng. Yang keempat yaitu indium. Indium adalah logam yang jarang ditemukan, sangat lembut dan berwarna putih keperakan. Indium stabil di dalam udara dan air tetapi larut dalam asam, namun tidak berpengaruh oleh kalium hidroksida atau air mendidih. Indium termasuk dalam logam miskin. Indium ditemukan dalam biji seng tertentu. Logam indium dapat menyala dan terbakar. Indium dapat tergores dengan kuku dan dapat mengalami deformasi hampir tak terbatas. Yang terakhir yaitu thallium.
Talium adalah unsur kimia dengan simbol Tl dan mempunyai nomor atom 81. Talium adalah logam yang lembut, berwarna kelabu, lunak, dan dapat dipotong dengan sebuah pisau. Talium juga termasuk logam miskin. Talium kelihatannya seperti logam yang berkilauan, tetapi ketika bersentuhan dengan udara, talium dengan cepat memudar menjadi warna kelabu kebiru-biruan yang menyerupai timbal. Jika talium berada di udara dalam jangka waktu yang lama, maka akan terbentuk lapisan oksida pada talium. Jika talium berada di air, maka terbentuk talium hidroksida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri tentang sifat fisika dan reaksi dari unsur golongan 3A. Sifat fisika unsur golongan 3A pada nomor atom mengalami kenaikan dari 5 menjadi 81. Pada jari-jari atom mengalami kenaikan dari 0,80 menjadi 1,55. Pada jari-jari ion yang tadinya tidak memiliki nilai mengalami kenaikan menjadi 0,95. Pada kerapatan mengalami kenaikan dari 2,54 menjadi 11,85. Pada titik leleh mengalami penurunan dari 2300 menjadi 577. Pada titik didih mengalami penurunan dari 4200 menjadi 1740. Pada energi ionisasi 1 mengalami penurunan dari 807 menjadi 590. Pada energi ionisasi kedua mengalami penurunan dari 2425 menjadi 1971. Pada energi ionisasi ketiga mengalami penurunan dari 3658 menjadi 2874. Reaksi-reaksi golongan 3A. Pertama, reaksi boron dengan udara. 4B ditambah 3O2 menjadi 2B2O3. Reaksi boron dengan halogen. 2B ditambah 3F2 menjadi 2BF3. Kedua, reaksi aluminium dengan udara. 4Al ditambah 3O2 menjadi 2Al2O3. Reaksi aluminium dengan halogen. 2Al ditambah 3I2 menjadi 2L2I6. Reaksi aluminium dengan asam. 2Al ditambah 3H2SO4 menjadi 2L3+ ditambah 2SO4 2- ditambah 3H2. Reaksi aluminium dengan basa. 2L ditambah 2NaOH ditambah 6H2O menjadi 2Na+ ditambah 2AlOH4- ditambah 3H2. Ketiga, reaksi gallium dengan asam. Ga2O3 ditambah 6H+ menjadi 2Ga3+ ditambah 3H2O.
Reaksi galium dengan basa, Ga2O3 ditambah 2OH- menjadi 2GaOH4-. Reaksi indium dengan udara, In3+ ditambah O2 menjadi In2O3. Reaksi indium dengan asam, In3+ ditambah 3HNO3 menjadi InNO3 ditambah 3H+. Kelima, reaksi talium dengan udara, 2Tl ditambah O2 menjadi Tl2O. Reaksi talium dengan air, 2Tl ditambah 2H2O menjadi 2TlOH ditambah H2. Reaksi talium dengan halogen, 2Tl ditambah 3F2 menjadi 2TlF3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muklis mengenai manfaat unsur golongan 3A. Manfaat boron yaitu yang pertama, boron bisa digunakan secara meluas dalam sintesis organik, dalam pembuatan kaca borosilikat dan borofosfosilikat. Yang kedua, boron 10 bisa digunakan untuk membantu dalam penjagaan reaktor nuklir. Yang ketiga, boron 11 yang dipatenkan atau boron susut digunakan dalam pembuatan kaca borosilikat. Selanjutnya, manfaat aluminium. Yang pertama, pembuatan termit yaitu pencampuran serbuk aluminium dengan serbuk besi golongan ketiga oksida digunakan untuk mengelas baja. Yang kedua, serbuk aluminium yang mempunyai bentuk perak yang bisa digunakan dalam cat. Yang ketiga, untuk membuat badan pesawat terbang. Selanjutnya, manfaat galium. Yang pertama, galium dapat digunakan untuk menciptakan cermin yang cemerlang. Yang kedua, galium arsenida digunakan sebagai semikonduktor. Yang ketiga, galium juga digunakan pada beberapa termometer bertemperatur tinggi. Selanjutnya, manfaat indium. Yang pertama, indium digunakan sebagai bahan campuran logam poros, transistor germanium, termistor, dan fotokonduktor. Yang kedua, indium dapat dilapisi pada logam dan uap pada gelas untuk membuat kaca. Yang ketiga, indium digunakan untuk membuat komponen elektronik lainnya, yaitu termistor dan fotokonduktor. Yang terakhir, manfaat talium. Yang pertama, talium sulfat yang tidak berwarna, tidak berasa, dan sangat beracun sebagai obat pembasmi hama. Yang kedua, talium yang dihasilkan dari kristal natrium iodida dalam tabung fotomultipelier digunakan pada alat mendeteksi radiasi sinar gamma. Yang ketiga, kristal talium bromoiodide untuk memancarkan radiasi inframerah talium. Dilanjutkan oleh Siti Aisyah mengenai dampak negatif dari unsur golongan 3A. Dampak negatif boron. Bagi kesehatan, manusia dapat terpapar boron melalui buah dan sayuran, udara, dan produk konsumen lainnya. Boron dapat menginfeksi lambung, hati, dan otak, serta dalam kasus parah yang akhirnya menyebabkan kematian.
Ketika tubuh terpapar sejumlah kecil boron, iritasi hidung, tenggorokan, atau mata mungkin terjadi. Bagi lingkungan, manusia menambahkan jumlah boron ke lingkungan melalui pabrik pembuatan kaca, pembakaran batu bara, peleburan tembaga, dan melalui pupuk pertanian. Tanaman penyerapan boron dari tanah. Hewan yang memakan tanaman tersebut juga akan mengasup boron. Ketika hewan menyerap sejumlah besar boron dalam waktu yang lama, reproduksi organ jantan mungkin akan terpengaruh. Hewan betina yang hamil mungkin juga akan melahirkan anak cacat atau tidak berkembang sempurna saat terpapar boron dalam jumlah besar dan waktu lama. Dampak negatif aluminium. Bagi kesehatan, paparan aluminium dapat terjadi melalui makanan, melalui pernapasan, dan kontak dengan kulit. Eksposur jangka panjang dan konsentrasi tinggi aluminium dapat mengakibatkan efek kesehatan yang serius, seperti kerusakan pada sistem saraf pusat, demensia, kehilangan ingatan, dan kelesuan. Aluminium juga menyebabkan masalah bagi pasien saat memasuki tubuh selama proses cuci darah. Bagi lingkungan, aluminium dapat terakumulasi dalam tanaman dan menyebabkan masalah kesehatan bagi hewan yang memakan tanaman tersebut. Konsentrasi aluminium tinggi juga ditemukan di danau yang telah berubah menjadi asam. Di danau seperti ini, jumlah ikan dan amfibi menurut akibat reaksi ion aluminium dengan protein dalam insang ikan dan embrio katak. Dampak negatif lingkungan lainnya adalah bahwa ion aluminium dapat disensor dengan fosfat, membuat kadar fosfat dalam air yang diperlukan oleh unsur air menjadi turun. Dampak negatif gallium. Bagi kesehatan, meskipun tidak berbahaya dalam jumlah kecil, gallium tidak boleh sengaja dikonsumsi dalam dosis besar. Patut diketahui, beberapa senyawa gallium sebenarnya bisa sangat berbahaya. Misalnya paparan akut gallium. Oksida dapat menyebabkan iritasi tenggorokan, sesak napas, dan nyeri. Bagi lingkungan, proses pembersihan gallium dari plutonium berkontribusi pada sejumlah besar pencernaan air dengan zat radioaktif. Zat radioaktif ini diketahui membahayakan lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya. Dampak negatif indium. Indium adalah logam yang sifatnya cukup beracun. Dari senyawa radioaktif tersebut, penggunaannya harus hati-hati, dikarenakan senyawa dapat merusak hati, ginjal, dan jantung. Dampak negatif talium. Unsur talium dan senyawanya bersifat racun, dan penanganannya harus hati-hati. Talium dapat menyebabkan kanker. Logam ini sangat beracun dan pernah digunakan sebagai bahan racun tikus dan insektisida. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.